Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peranan dan perkembangan media komunikasi dari masa ke masa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pengertian peranan, yaitu peranan komunikasi dan perkembangan komunikasi dari era zaman dulu sampai zaman sekarang akan kita bahas. Tetapi pada perkembangan alat media komunikasi kali ini, yang akan saya bahas yaitu yang alat komunikasi yang paling populer pada saat ini, yaitu telepon. Nah, saya akan hanya membahas satu alat, yaitu telepon, tentang perkembangan telepon dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Sebelum itu, pada teman-teman yang belum kenal, nama saya Muhammad Nur Faizin, kelas Informatika B, dengan NIM 2102041011. Pembuatan video kali ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer dengan guru yang bernama Bu Munawaroh. Materi saya yaitu peranan dan perkembangan media komunikasi. Yang pertama, pengertian. Belum ke peranan, kita harus mengetahui pengertiannya media komunikasi itu apa. Komunikasi menurut Wikipedia yaitu suatu proses ketika seseorang atau kelompok masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sedangkan media komunikasi menurut Wikipedia yaitu sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi. Saya ulangi lagi ya. Komunikasi yaitu suatu proses. Sedangkan media komunikasi yaitu sebuah perantara. Jadi komunikasi yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat dengan menggunakan atau membuat suatu informasi supaya bisa terhubung dengan orang lain. Nah, itu komunikasi, yaitu sebuah aktivitas, sebuah kegiatan. Sedangkan media komunikasi yaitu sebuah perantara atau sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi tersebut. Oke. Lalu, apa peranan dan fungsi media komunikasi? Banyak. Digunakan memproduksi, reproduksi, mengolah dan mendistribusikan dan menyampaikan informasi. Ya, sesuai yang telah saya jelaskan tadi. Ya, komunikasi, orang yang berkomunikasi yaitu dia yang membuat informasi, bisa. Dia yang menyalurkan informasi, bisa. Dan dia yang mengolah informasi. Penghematan dalam segi biaya, tenaga, pemikiran, dan waktu. Ya, jelas. Dalam komunikasi kita butuh yang namanya alat. Alat untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Misal, saya nih ingin kasih kabar ke teman saya yang jauh di sana. Nah, caranya kan saya harus datang ke dia atau dia datang ke saya. Tapi itu tidak perlu. Karena sekarang kita sudah saling terhubung, bisa lewat alat yang bisa digunakan untuk komunikasi, yaitu telepon. Alat menyampaikan pesan kepada masyarakat umum, ya. Jadi satu alat bisa untuk menyampaikan informasi ke seluruh halayak umum, ke satu negara pun bisa dengan satu alat. Mempercepat penyampaian dalam sebuah informasi. Jadi kalau zaman sekarang pakai telepon itu lebih cepat. Ngirim informasi, nge-share informasi, membagikan itu lebih cepat. Dan biasanya orang juga respon. Panca indera manusia seperti telinga,
dan mata. Ya, alat komunikasi ya sekarang yaitu telepon ini itu udah seperti organ manusia, panca indera lah. Soalnya kita bisa tahu informasi, tahu kabar, tahu ada ini, ada itu. Itu ya dari telepon itu. Makanya diartikan panca indera. Membagi pengalaman dan fokus terhadap orang lain. Pengalaman, misal saya punya pengalaman nih. Nah, saya share, saya tulis pengalaman saya, tapi saya tulis di handphone. Lalu kemudian saya bagikan ke orang. Itu lebih enak daripada kita repot-repot cerita pakai suara, pakai mulut. Landasan penyampai informasi entah itu fakta maupun opini. Nah, alat komunikasi tersebut informasinya bisa fakta, bisa juga opini, tidak membatasi hal itu harus fakta dan itu harus opini. Tapi namanya informasi juga terkadang tidak jelas, terkadang jelas, kadang juga tidak jelas. Entah itu fakta atau opini, kita tidak tahu. Jendela untuk melihat lingkungan yang lebih jauh. Jadi telepon ini, handphone atau alat komunikasi itu kita bisa mengetahui hal yang di luar sana, di lingkungan yang lebih jauh. Hanya dengan browsing, ketika mau lihat apa gitu, langsung muncul, langsung kita tahu. Dapat menyenangkan dan lebih menarik bagi audiens. Nah, ini biasanya informasi yang dikasih animasi atau kartun atau suara gitu. Jadi dia terkesan lebih menarik. Ada gambar-gambarnya, warna-warnanya yang keren. Oke, lanjut. Jenis media komunikasi berdasarkan cara penyebaran. Media komunikasi audio atau visual. Media komunikasi visual, media komunikasi cetak. Jenis media komunikasi berdasarkan saluran. Media komunikasi verbal, oral, dan tertulis. Jenis media komunikasi berdasarkan kehadiran fisik, yaitu seluler, elektronik, tertulis, dan siaran. Perkembangannya telepon atau alat komunikasi yang saat ini paling populer yaitu telepon. Yang pertama yaitu telegraf. Telegraf ini adalah awal mula terjadinya telepon. Dia muncul pada tahun 1837. Diperkenalkan oleh Samuel F.B. Morse dari Amerika Serikat menggunakan kode Morse. Nah, ini tuh telepon. Dia menyalurkan suara dari satu titik ke titik lain. Yang di situ menggunakan kode Morse untuk memakainya. Dan itu asalnya dari Amerika Serikat. Yang kedua, telepon corong. Muncul pada tahun 1876, karya Alexander Graham Bell. Di sini dia menyempurnakan telegraf. Jadi telegraf itu dia buat yang versi upgrade, versi selanjutnya. Telepon dinding tahun 1896. Cara kerjanya yaitu si penyampai informasi mengangkat gagang telepon, kemudian menelepon operator seluler dan memberitahu kita ingin telepon ke siapa. Baru operator seluler tersebut menyambungkan kita ke orang tersebut. Jadi antara penyampaian informasi sama si penerima informasi itu ada operator yang di tengah-tengah. Dia tuh tugasnya menyalurkan dari penyampai informasi ke sini. 4. Telepon bernomor. Ini yang lumayan
populer di film-film dulu. Muncul pada tahun 1927, bisa langsung menghubungi orang yang ingin dituju tanpa perlu sambungan ke operator lain. Jadi kita sudah punya nomor berbentuk nomor, dan orang lain juga punya telepon yang sejenis dengan nomor yang berbeda. Nah, jika kita ingin menghubungi dia, cukup memutar-mutar nomornya sampai ke nomor dia dengan benar, lalu udah angkat gerbang telepon. Cara penggunaannya kayak gitu. Nah, telepon genggam, telepon yang bisa dibawa, itu muncul pada tahun 1973 oleh Martin, Cooper, dan tim. Pada saat itu telepon genggam masih berat banget. Bobotnya kurang lebih 2 kg dan pembuatannya juga mahal, sekitar 1 juta US dollar. Muncul telepon wanji atau telepon analog, yaitu di Tokyo atau Jepang. Kemudian telepon genggam lagi, upgrade-nya dari yang dulu, yaitu Motorola Dynatac 8000X di Chicago, Amerika Serikat. Butuh waktu 10 jam untuk penggunaan dalam waktu 30 menit. Selanjutnya yaitu telepon genggam Nokia. Nah, Nokia adalah merek dulu, merek yang kita kenal pada tahun 10 tahun lalu, yang lumayan terkenal. Muncul pada tahun 1992. Sudah menggunakan jaringan GSM untuk mengirim pesan teks dan telepon. Nah, ini bisa digunakan untuk mengirim pesan teks maupun telepon. Dengan ya nggak berat, ini sudah upgrade dari telepon yang dulu. Sudah bisa digenggam pakai tangan, ngirim teks, telepon, dan jaringannya sudah GSM. Kemudian smartphone pertama yaitu Nokia 9000 Communicator, rilis tahun 1996. Dikenal sebagai smartphone pertama karena memiliki berbagai fitur seperti Android pada zaman sekarang. Tapi ini versi yang dulu, versi yang awalnya. Menggunakan keyboard QWERTY, tahu QWERTY yang susunannya QWERTY. Menggunakan koneksi internet, ya, dia menggunakan koneksi internet. Oh iya, GSM itu tadi koneksi internet ya. Selanjutnya bisa digunakan untuk email, browsing, dan layarnya pun lebih besar. Muncul lagi BlackBerry pada tahun 1999 dan versi pertama bernama BlackBerry 850. Umumnya digunakan perkantoran karena bisa terima dan kirim pesan cepat dengan email. BlackBerry, bukan Nokia, ini merek lain yaitu BlackBerry. Selanjutnya yaitu telepon Android pertama dengan nama T-Mobile, telepon dengan sistem operasi Android pertama yang dirilis oleh Google pada tahun 2008. Ya, 2008 tuh muncul yang namanya telepon Android atau smartphone. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.